untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kembali kami ya Tuhan boleh datang di hadirat-Mu, menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu hanya ketika di hadirat-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Bapa. Aku mendaki gunung kudus, makin tinggi dalam kemuliaan. Roh Kudus, bawalah diriku ke hadirat Tuhan.
menyenangkan hatimu. Ini hidup kami Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di mezbah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di mezbah-Mu. Di perapian korban bakaran menjadi dupa yang harum. Melalui perbuatan kami, melalui hidup kami, kami mau persembahkan menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Layaklah kami menikmati-Mu, layaklah kami menikmati hadir-Mu, sebab kami terus mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi.
menikmati hadir-Mu di hidup kami. Setiap waktu, setiap saat, kami boleh terus ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, saatnya kami mendengarkan suara kebenaran yang Kau taruhkan di hati hamba-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami ketika kami mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua, puji Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, amin. Terlebih ketika kita menyiapkan hati kita, menyisihkan waktu kita di sela-sela kesibukan kita di siang hari ini. Terima kasih buat waktu Bapak Ibu boleh bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita simak renungan kita di siang hari ini. Bapak Ibu Saudaraku semua, kita harus menyadari bahwa setiap hari-hari kita adalah peperangan. Tahukah Bapak Ibu, setiap waktu, setiap saat, iblis selalu berusaha membuat orang-orang percaya jatuh dalam dosa. Tidak ada pekerjaan iblis selain ingin menjatuhkan orang-orang percaya. Tidak ada pekerjaan iblis selain untuk memberontak kepada Allah. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Bapak Ibu boleh buka. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bayangkan Bapak Ibu, iblis selalu berjaga-jaga. Iblis selalu bersiaga untuk melihat celah dalam hidup kita, dalam aktivitas kita, dan disitulah dia menggoda anak-anak Tuhan, menjerumuskan anak-anak Tuhan untuk jatuh dalam dosa. Karena sekali saja kita jatuh dalam dosa, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita akan kehilangan kecepatan untuk terus bertumbuh semakin serupa segambar dengan Allah. Oh ya, katakanlah kita jatuh dalam dosa pornografi atau kemarahan atau apapun itu, otomatis Bapak Ibu akan tidak ada dalam hadirat Tuhan, kehilangan damai sejahtera. Sehingga apa Bapak Ibu, yang ada rasa bersalah, minta ampun, yang harusnya kita bisa berbuat banyak, yang harusnya kita bisa maksimal di hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita merasa bersalah, kita merenungkan segala, kenapa saya bisa jatuh. Ini memperlambat pertumbuhan kerohanian kita. Tentu Allah Bapa setia mengampuni dosa kita, amin. Tetapi jangan sampai hari-hari kita jatuh bangun, sehingga apa? Waktu yang ditentukan Tuhan untuk mencapai rancangannya bagi kita habis sia-sia. Maka Bapak Ibu Saudaraku, sadari setiap hari adalah peperangan bagi kita. Amin. Peperangan untuk menang melawan iblis. Peperangan untuk menang melawan
daging kita ini. Tahukah Bapak Ibu, dalam daging kita ini sudah tersimpan benih dosa. Ketika kita terlahir, dosa Adam sudah menjalar dari keturunan ke keturunan sampai di diri kita. Maka Bapak Ibu, tidak diajari dari bayi seseorang bisa berbuat dosa. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada kodrat dosa. Kodrat dosa itu adalah natur dosa. Sedikit-sedikit berbuat dosa. Itulah sebenarnya peperangan kita. Mematikan kodrat dosa, digantikan kodrat ilahi. Mematikan kebiasaan ingin berbuat dosa, menjadi kebiasaan ingin berbuat baik, kebiasaan ingin selalu di hadirat Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau seserius itu iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam anak-anak Tuhan, maka saya mau katakan kita pun harus seserius itu berjaga-jaga untuk kita tetap hidup di dalam hadirat Tuhan, untuk kita tetap hidup dalam kebenaran. Maka program doa siang ini Bapak Ibu sangat penting bagi kita. Kita menyisihkan waktu kita sejenak di tengah-tengah kesibukan kita. Kita menghadap Bapa, menyapa Tuhan kita Yesus. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31, saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku bukan saja hanya di jam doa pagi, bukan. Menanti-nantikan Tuhan bukan saja hanya di gereja, di komsel, bukan. Tetapi menanti-nantikan Tuhan itu artinya menyiapkan hati kita, waktu kita sejenak untuk diam, untuk menyembah Tuhan. Dan disitulah kita mendapat kekuatan baru. Sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah menjelang siang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tubuh kita ini lapar, butuh nutrisi baru. Karena kesibukan, karena aktivitas membakar kalori, tenaga, sehingga butuh asupan baru dalam tubuh kita. Tahukah saudara, roh kita juga butuh nutrisi baru setiap hari. Maka puji Tuhan, kita sisihkan waktu kita sejenak di siang hari, 15 menit, 10 menit. Dan kalau waktu Bapak Ibu cukup, mari ikutin program doa siang ini. Kita hanya ada 30 menit saja. Penyembahan 15 menit, sharing firman Tuhan 15 menit. 10 menit sampai 15 menit. Itu akan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Menjalani hari dari siang sampai sore penuh dengan kemenangan. Amin. Ada hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera. Ada sukacita yang mengalir di hidup kita. Tahukah Bapak Ibu? Hadir Tuhan dalam hidup kita sebenarnya itulah berkat yang sesungguhnya. Karena kehadiran Tuhan itu akan mengubah hidup kita menjadi pribadi yang baru,
menjadi seperti Yesus. Uang tidak dibawa mati Bapak Ibu. Jabatan tidak dibawa mati, harta tidak bawa mati. Tetapi gambar Yesus, gambar Allah yang ada di dalam diri kita, itulah yang dibawa mati. Amin. Bagaimana kita bisa menemukan gambar Allah itu? Dengan hidup benar, hidup kudus, dengan selalu berjaga-jaga di hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa menyatu dengan roh Allah, maka dia menjadi satu roh. Artinya kemuliaan roh itu akan memancar dari hidup kita. Dan inilah yang dilakukan teladan kita Yesus Kristus. Di sela-sela kesibukannya, saya mau tekankan lagi. Seperti pertemuan kita, pertemuan pertama dan kedua, doa siang. Di sela-sela kesibukannya di dalam Lukas 5 ayat 16 dikatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Itu dilakukan di tengah-tengah kesibukannya. Itu dilakukan di dalam pelayanannya. Mungkin kita berkata, Pak, kita enggak mestilah menyiapkan waktu berdoa. Kan kita bisa berdoa dalam hati. Mungkin kita berkata demikian. Tapi tahukah Bapak Ibu, Tuhan Yesus waktu hidupnya di bumi ini, apakah dia tidak berdoa di dalam hati? Apakah dia tidak selalu ada di hadirat Tuhan? Dia selalu ada di hadirat Tuhan. Bahkan dikatakan dia tidak dapat melakukan pekerjaan apapun tanpa Bapa dalam hidupnya. Jadi sekalipun hatinya terus condong kepada Tuhan, tetap dia mengambil waktu sejenak, mengundurkan diri sejenak, menyapa Bapa, menyembah Bapa. Saya rindu kita, jemaat GSKI Theophani terkhusus, jadikan ini gaya hidup kita, mengundurkan diri sejenak di tengah-tengah kesibukan kita. Saya rindu pecinta suara kebenaran dimanapun Anda berada, jadikan ini menjadi kebiasaan kita. Hentikan kendaraanmu sejenak, menyembah Tuhan 5 menit, 10 menit, mendengar sharing firman Tuhan. Dan saya percaya hari-harimu akan berkemenangan. Amin. Mari semangat berjuang selalu di hadirat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba-Mu bagikan bagi setiap kami, jemaat-Mu GSKI Theophani, dan juga para hamba-hamba-Mu pecinta suara kebenaran. Biarlah kami boleh melakukan di keseharian kami. Kami mau terus berjaga-jaga. Kami mau memandang kehidupan ini sebagai ladang peperangan. Sehingga kami membutuhkan kekuatan baru, yaitu selalu di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih, shalom, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.